Untuk seorang berani mengakui kesalahannya dibutuhkan keberanian. Jadi kalau orang tidak punya keberanian, dia tidak berani ngakui kalau dia salah. Tidak pernah mau minta maaf, itu bukan orang hebat, tapi orang yang denial, penakut. Nah, seringkali kita menghadapi hal yang sama. Pada saat persoalan depan, kita mulai mikir-mikir yang terjelek. Janji Tuhan hilang semua, kebaikan Tuhan tidak diingat semua. Ini sebagai pemimpin beratnya di sini. Saudara tidak sadar, saudara nanamkan value baru yang jelek, ya, yang tidak jujur dan yang pengecut. Ini harga yang sangat mahal untuk organisasi apapun juga. Nah, saya beri judul 1 Samuel pasal 26-27, The High Cost of Leadership Shortcut. Harga yang sangat mahal dari jalan pintas kepemimpinan. Jalan pintas atau potong kompas. Ya. Kita semua barangkali pernah potong kompas. Ya, pengen cepat selesai, ya, bayar, nyogok, atau apapun juga. Ya. Banyak pemimpin sekarang tidak pernah belajar. Di Alkitab yang sering dianggap rendah bukan orang bodoh tapi orang bebal. Ya, kalau coba baca Amsal, seringkali orang bebal itu adalah musuhnya orang bijaksana. Orang bebal itu apa? Orang yang tidak pernah mau belajar. Nah, Saul mungkin bukan selama hidupnya tidak mau belajar, tapi dari pasal-pasal yang kita lihat ini dia tidak belajar. Artinya dia ngulang kesalahannya terus. Kesalahan yang sama diulang, kayak keledai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi jangan cuma lihat Saul, nyalahkan Saul, tapi lihat ke dalam juga. Saya juga pernah tidak mau belajar. Ya. Orang seperti apa yang tidak mau belajar? Dia tidak pernah ambil waktu untuk mengevaluasi. Tidak pernah ngambil waktu untuk merefleksi dan bertanya kepada dirinya sendiri. Motif saya itu apa sesungguhnya? Saya berbuat ini, saya berbuat itu, motifnya apa? Perspektif saya ini apa sesungguhnya? Karena tiap orang, saya bilang minggu lalu, itu punya perspektif atau kacamata atau keker yang beda-beda berdasarkan pengalaman kita. Jadi kita harus berani jujur bertanya pada diri sendiri. Motif saya benar apa tidak? Perspektif saya apakah sama dengan perspektifnya orang lain? Kadang kita paksakan kehendak, tapi kita tidak sadar perspektif kita beda dengan perspektif orang lain. Nomor 2, ini orang seperti apa? Ini orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Saya ketemu beberapa orang yang tidak pernah senang dengar kabar buruk. Ya. Jadi kalau ada messenger sebab kabar buruk, ditembak messengersnya. Karena tidak mau dengar, maunya dengar kabar baik terus. Tidak mau dengar mistakes. Ya. Seakan-akan semua kita kerjakan itu tanggung jawabnya Roh Kudus. Tidak pernah mistake, tidak pernah buat salah. Yang ketiga, orang seperti Saul dan banyak dari kita juga tidak pernah belajar bagaimana membaca dan mengelola informasi. Karena dia sadar berapa kali dia buat kesalahan yang sama. Ya. Dan kemudian sekarang informasi yang dia terima juga tidak disaring. Ya. Dia dapat terima informasi, wah Daud di sini, Daud di sana. Tapi dia tidak mempelajari yang dulu pernah gagal. Dia omongin orang Sif, dia pernah gagal. Sekarang dia ulangi lagi. Ya. Dia tidak pernah belajar, mungkin di internet. Dia pernah kemakan hoax, kemakan lagi. Tidak pernah ngelola informasi dengan baik. Yang keempat, dia tidak pernah belajar tentang orang-orang di sekitarnya. Saya katakan di ayat 2, pasal 24 dulu dia sudah omongin orang Sif, Daud di sini, dia datang, gagal. Sekarang orang Sif datang lagi, orang-orang di sekitarnya yang ngomong salah terus, dia tidak evaluasi hal itu. Ya. Yang kelima, dia tidak pernah baca tingkah laku atau tindakan Allah dalam semua ini. Berkali-kali Allah menyelamatkan Daud, dia tidak pernah baca itu.
Dia tetap berpikir bahwa dia yang dapat petunjuk Tuhan. Ya, ini waktunya Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan dia padaku dan segala macam. Dia tidak pernah lihat dalam event itu Tuhan sedang berbuat apa. Dia hampir mepet Daud. Tahu-tahu diserang Filistin, Daudnya lepas. Ya, dia dibebaskan Daud 2 kali. Dia tidak pernah baca itu peran Tuhan apa. Ya, ini contoh kehidupan Saul, orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalamannya. John Maxwell berkata, experience atau pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Dulu waktu saya SD diajari pengalaman itu guru yang terbaik. Maxwell bilang bukan. Hanya pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang baik. Pengalaman yang tidak pernah dievaluasi tidak ada gunanya. Sampah. Nah, kenapa kok ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau belajar, yang bebal? Ya, sebabnya apa? Ya, apakah ini masalah karakter atau masalah apa? Yang pertama adalah penyangkalan. Ya. Untuk seorang berani mengakui kesalahannya dibutuhkan keberanian. Ya. Tadi kalau orang tidak punya keberanian, dia tidak berani mengakui kalau dia salah. Ya. Tidak pernah mau minta maaf, itu bukan orang hebat. Tapi orang yang denial, penakut. Yang kedua, di mana-mana di dunia ini, ya khususnya di dunia struktur kepemimpinan, ada yang namanya blame game. Karena banyak orang takut ambil responsibility, takut disalahkan. Jadi selalu kalau ada apa-apa, ya kesalahan orang lain. Jadi setiap keputusan pemimpin itu ada akibatnya ke orang banyak. Kita mutuskan benar, orang banyak untung. Kita mutuskan salah, orang banyak rugi. Itu sebabnya banyak pemimpin takut ambil tanggung jawab. Terus begitu ada masalah, cari salahnya siapa. Dan ketiga adalah ketakutan untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, pemimpin yang tidak tahu bagaimana menghadapi ketidakpastian akan tetap tinggal dalam kebodohan. Jadi kalau dia tidak mau meninggalkan comfort zone-nya, tidak mau menginjak ke tempat yang dia tidak tahu, tidak pasti, dia akan terus bebal terus. Alasannya kenapa tidak mau belajar, karena dia takut kalau dia belajar hal baru, dia akan kehilangan comfort zone-nya. Ada quote dari Loli Daskal dulu, ya, dia katakan saat kita melepaskan diri dari batas-batas zona nyaman dan kita menjadi seorang penanya pada diri sendiri yang ulung. Ya, nanyain orang lain lebih gampang, nanya mencecar diri sendiri, motifnya apa dan segala macam. Kita tidak hanya meningkatkan kapasitas dan potensi kita, tetapi juga meningkatkan potensi semua umat manusia. Ya, pada saat kita meninggalkan zona nyaman dan berani bertanya, question, mempertanyakan diri kita, motifnya apa, perspektifnya bagaimana. Saat itu kita tidak hanya meningkatkan potensi dan kapasitas kita, tapi juga semua orang di seluruh dunia akan meningkat karena kapasitas kita meningkat. Nomor 4, kenapa pemimpin tidak belajar? Karena pride. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa saudara tidak tahu semua informasi yang saudara perlukan sekarang. Saudara perlu cari tahu atau cari orang yang tahu untuk mengerjakan itu. Ya. Ada quote lain mengatakan bahwa semua orang di sekitar kita tentu punya sesuatu yang kita tidak tahu. Kita bisa belajar, termasuk orang miskin, anak-anak sekalipun. Ya. Yang kelima adalah avoidance. Kalau kita bertanya, ya, dan kemudian kita tahu kebenaran yang ugly, yang tidak indah, ya, tentang diri kita sendiri, motif kita yang jelek, ya. Walaupun di luar keadaan bagus, maka kita akan kehilangan confidence. Maka karena takut kita menghindari untuk belajar, mengevaluasi, takut tahu boroknya keluar semua. Kepemimpinan selalu berkaitan dengan upaya untuk terus-terus mempertanyakan motif dan perspektif diri sendiri. Ada quote satu lagi dari Loli Daskal yang saya suka, ya. A leader who is not questioning is not learning.
The smartest leader are perpetual students. Jadi pemimpin yang tidak pernah inquiring, mempertanyakan dalam dirinya sendiri, self-reflection, berarti dia tidak pernah belajar sesuatu. Pemimpin yang paling cerdas adalah pembelajar yang terus-menerus. Yang keenam, yang menyebabkan pemimpin tidak belajar ya dari pengalamannya, mengulang kesalahannya adalah karena false identity. Banyak pemimpin bersembunyi di balik kesibukan kehidupan. Dia sibuk untuk berhenti aja tidak bisa, untuk noleh ke belakang tidak bisa. Ya. Dia merasa kalau makin sibuk itu makin keren, makin top. Ada juga di kalangan pelayanan kalau makin sibuk itu pikirnya makin rohani. Jadi banyak orang kenalan sama saya, dia bilang, oh saya jabatannya ini, tugasnya ini, pelayanannya macam-macam. Dulu waktu saya jauh lebih muda juga bangga kalau banyak kerjaannya, banyak macam-macamnya, ya multitasking segala macam. Cuman kalau saya mau jujur kemudian hari, apa bukan karena kita mau sembunyi di balik pride kita. Kita merasa dibutuhkan, merasa penting dan segala macam. Ya. Kita merasa guilty kalau kita berhenti sebentar untuk bertanya, berefleksi. Kita terlalu sibuk untuk berefleksi diri dan terlalu sibuk untuk berdoa. Bukunya Bill Hybels itu bagus. Too busy not to pray. Ya kalau bisa baca. Nah, topik ketiga yang saya pelajari dari dua pasal ini adalah leadership stamina for the last 100 yards. Ya, bagaimana stamina kepemimpinan untuk 100 meter terakhir. Kalau sudah perlombaan lari misalnya 4.000 meter ya, atau 1.000 meter, maka 100 meter terakhir itu penting, itu kenceng-kencengnya. Nah, saya bayangkan Tuhan pakai orang-orangnya Daud, keturunannya Samuel untuk nulis pasal-pasal ini bertahun-tahun setelah kejadian ini. Dikatakan Siklak menjadi kota raja-raja Yehuda sampai hari ini. Artinya ini sudah berlangsung cukup lama. Mungkin setelah kejadian Daud dilantik jadi raja di Hebron, di Yerusalem, dia dengan timnya berefleksi, mikir, apa yang kita bisa buat berbeda waktu itu? Ya. Daud di pasal 27 ayat 1 dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Terus kemudian dia pergi ke Akis, ke Gat. Nah ini mungkin pada masa-masa dia mau evaluasi, dia mikir, iya ya, waktu kita lari dari tanah perjanjian, lari dari hadirat Tuhan, itu sesungguhnya tinggal 16 bulan dari ujung daripada perjuangan kita. Kita udah jalan 12 tahun. Ya. Tinggal 16 bulan saja kita gagal. Ya. Jadi waktu evaluasi dihitung-hitung lagi, iya. Sejak kita lari dulu ke Gua Adulam segala macam, kita sudah menjalani 12 tahun lebih. Ya, mungkin hampir 13 tahun. Kalau saja kita tahu tinggal 16 bulan lagi, kita tidak bakalan lari ke Akis. Tidak bakalan bohong-bohongan segala macam, bunuh perempuan, anak-anak segala macam di Amalek. Ya. Jadi ini hasil evaluasi betapa pentingnya. Kalau Daud suruh ngulangi, mungkin dia akan bertahan. Walaupun dikejar-kejar Saul terus, dia akan bertahan, tidak akan ambil jalan pintas untuk melarikan diri ke Gat. Ya, tapi ya ini problem yang dihadapi Daud. Dia tidak tahu kapan ini berakhir. Dan kita semua sering menghadapi seperti ini. Kita sedang berjuang, ya, entah itu pelayanan, entah bisnis, buka daerah baru, bangun gereja baru, dipepet orang, keuangan, keluarga segala macam persoalan. Kapan selesainya kita tidak tahu. Seperti Daud dikejar-kejar terus, capek ya. Kadang-kadang kita tidak berunding dengan Tuhan, kita berunding dengan diri sendiri. Kita putuskan, setelah kita putuskan baru kita tahu, oh ternyata kita tinggal 100 meter udah selesai nih. Ya. Cuman kita tidak tahu. Ya, ini yang dialami Daud. Tinggal 16 bulan. Harusnya dia jadi raja. Dia gagal. Yang ngambil pilihan yang keliru. Harusnya waktu dievaluasi di pasal 27 ayat 1, harusnya Daud seperti di pasal-pasal sebelumnya, tanya ke Tuhan dong. Ya, inquire of the Lord. Tanya Tuhan, serang enggak Kehila?
Tuhan kehilangan nyerahkan kami, enggak. Dia tanya terus. Sekarang dia enggak. Dia tanya ke siapa? Ke dirinya sendiri, enggak tanya ke Tuhan. Ini kesalahan berikutnya. Yang ketiga, rundingan ya timnya ini kan di pasal 26 sudah tahu. Ya waktu Daud ngomong sama Saul, ini Abner enggak bisa melindungi kamu, oleh karena kamu pilih orang-orang ini, kami akan terusir dari tanah perjanjian, dari hadirat Tuhan. Kami tidak mau, kami mau tetap tinggal dalam. Di pasal 26, orang-orang sekitarnya, jenderal-jenderalnya tahu Daud tidak mau meninggalkan tanah perjanjian. Harusnya waktu Daud memutuskan mau pergi ke Gad, timnya harusnya challenge dia. Tapi tidak. Ya, itu lesson learned. Pada saat pemimpin mengingkari komitmennya, harusnya tim di sekitarnya challenge dia bersama-sama. Kemarin dulu kita janjinya seperti ini. Dan kita harus sadar semua pemimpin mengalami yang namanya mental tiredness. Kita butuh istirahat. Spiritual weariness. Kita butuh retreat. Ya. Kita harus bisa manage stamina kita. Tidak hanya stamina tubuh, tapi juga mental dan stamina rohani. Dari waktu ke waktu ambil retreat, solitude bersama Tuhan. Kalau tidak ada, ya akibatnya apa yang dialami Daud tadi. Apa yang membuat pemimpin bisa ambil jalan pintas seperti Daud? Ya dia pikirnya dikejar-kejar terus, tidak tahu saya berapa lama dia ambil jalan pintas, dia pergi ke Akis dan tidak dikejar lagi oleh Saul. Ya. Penyebabnya apa? Contohnya Daud. Ya. Yang pertama, self-inflicted fear. Yang pertama adalah perkataannya Daud, suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Dari mana dia dapat gagasan itu? Ya. Jadi mulainya pada saat dia ngomong dengan dirinya sendiri. Kalau kita ngomong dengan Tuhan, kita di-encourage, kita dibangun, diberi pengharapan. Ngomong dengan diri sendiri seringkali yang muncul adalah the worst case scenario. Ya. Kemungkinan yang paling buruk. Ini kalau begini terus lama-lama bukan aku yang memotong jubahnya Saul, ya Saul bisa mendapati aku lengah dan aku mati. Gagasan itu muncul tidak tahu dari mana. Ya, mungkin dari logikanya sendiri. Jadi yang pertama yang menyebabkan orang cari shortcut itu adalah berandai-andai sesuatu yang buruk, yang paling buruk akan jadi dalam hidupnya. Ya. Yang kedua, kenapa kita ambil shortcut? Karena kita gagal akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, segala kebaikan Tuhan. Coba pasal-pasal sebelumnya, berapa kali Tuhan intervensi, melindungi, beri pertolongan pada Daud. Kok dia bisa tidak ingat? Kok dia tidak bisa percaya pada Tuhan akan pertolongan kebaikan Tuhan yang dia mengatur dia sekarang bukan kebaikan Tuhan, tapi justru ketakutannya untuk sesuatu yang tidak akan terjadi. Ya. Yang ketiga, yang membuat orang potong kompas karena janjinya Tuhan yang ya dan amin itu dipotong bobotnya. Ya, Tuhan sudah janji dia bakal jadi raja. Di mana janji itu waktu Daud berdebat dengan dirinya sendiri bahwa Saul akan bunuh dia. Padahal Tuhan janji kamu akan jadi raja. Dan tidak hanya itu. Ya, Abigail, Saul, Jonathan, semua orang afirmasi Daud bakal jadi raja. Tapi pada saat dia ngomong dengan dirinya sendiri, yang dia ingat hanya kemungkinan terjelek. Semua janji Tuhan lupa semua. Dan seringkali kita menghadapi hal yang sama. Pada saat persoalan depan, kita mulai mikir-mikir yang terjelek. Janji Tuhan hilang semua, kebaikan Tuhan tidak diingat semua. Yang keempat adalah pemandangan ke depan, visi, destiny, tujuan hidupnya kabur, banyak asap, banyak kabut. Ya, kesibukan dunia, keinginan dunia, macam-macam membuat kabut, haze, smoke, yang buat kita tidak bisa kelihatan destiny-nya jadi raja Israel. Destiny-nya akan menyatukan semua umat Israel. Itu hilang semua. Ya. Purpose dalam hidup jadi kabur semua. Akibatnya apa? Jalan pintas itu paling bagus. Ya. Yang penting aman dulu sekarang. Tujuan jangka pendek tercapai. Ya. Dan yang kelima kesalahan Daud adalah dia membiarkan atau entertain bahwa
salah satu jalan keluar adalah jalan pintas. Ya. Ambil kesepakatan dengan musuh, dengan Akis. Jadi waktu kita entertain dosa dalam pikiran, itu kesalahan berikutnya. Waktu kita entertain jalan pintas sebagai satu kemungkinan jalan keluar, itu sudah salah. Ya. Yang terakhir, dia secara pelan-pelan tapi pasti abandoning, ya, meninggalkan kebiasaan bertanya pada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Jadi di pasal 27 tidak ada pertanyaan Tuhan nanti. Setelah habis semua, habis-habisan Daud, di pasal 30 baru dia bertanya kepada Tuhan lagi. Nah, shortcut atau potong kompas itu harganya mahal. Karena kita melanggar karakter ilahi, potong kompas itu. Harganya mahal itu apa saja? 1, 16 bulan waktu dia meninggalkan tanah perjanjian, ya, meninggalkan tempat di mana God in action, dia pergi ke God, dia dan 600 keluarga kehilangan kesempatan adventure dengan Tuhan. Nah, saudara semua tentu ingin ya adventure dengan Tuhan, lihat kuasa, kemuliaan, mujizat Tuhan. 16 bulan terakhir dari perjuangannya was not pleasant. Ya harusnya bisa klimaksnya kan sebelum jadi raja itu mengalami adventure yang luar biasa dengan Tuhan, tapi justru tidak. Yang nomor 2, dia kehilangan 16 bulan of learning. Tiap kali dia jalan dengan Tuhan, walaupun ketemu Saul, dia belajar dari Tuhan banyak hal. Karakternya terbentuk, ada pertumbuhan. 16 bulan tidak hanya dia dan 2 istrinya, tapi semua 600 orang dan keluarganya kehilangan kesempatan belajar. Pembodohan selama 16 bulan untuk semua pengikut Daud. Yang nomor 3, selama 16 bulan hidupnya tidak produktif. Di bab-bab sebelumnya dalam keadaan sulit, dikejar di Gua Adulam, ya. Waktu imam-imam yang melindungi dia dibunuh, dia mengeluarkan mazmur-mazmur banyak sekali, ya, yang sampai sekarang jadi firman Tuhan. Tapi selama 16 bulan dia di Gad, tidak satu pun karya Daud, tidak ada mazmur satu pun yang dihasilkan. Jadi potong kompas membuat saudara tidak produktif sama sekali. Saudara mencoba mencapai tujuan jangka pendek, tapi sungguhnya justru habis-habisan di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Yang nomor 4, selama 16 bulan adalah masa-masa yang distres dan tidak ada koneksi dengan Tuhan. Saya perhatikan di pasal 26, pasal 28 Tuhan disebut, ada Elohim, ada Yahweh. Pasal 27 tidak ada sama sekali nama Allah, tidak ada. Sepanjang pasal 27, sepanjang Daud melarikan diri jalan pintas ke Akis, ya, nama Tuhan tidak disebut sama sekali, blank, Tuhan tidak terlibat, ya. Nomor 5, pada awalnya Daud ini bohong, ya, supaya survive, ya. Dia punya alasan, saya kalau tidak bohong, ya, kan, bohong, dia bilang ke Akis yang dia bunuh orang-orang Israel, padahal dia bunuh orang-orang yang dia perangi orang-orang dari Amalek, ya. Dia tidak survive, dia tidak dipercaya oleh Akis, dia tidak bisa berhasil dalam pelariannya. Tapi lama-lama, ya, itu bukan lagi untuk survival. Nomor 6, dia dulunya membunuh perempuan, bunuh anak-anak Amalek untuk survive, supaya mereka tidak lapor kebohongannya. Biasanya orang kalau sudah berbuat dosa satu dan tidak bertobat, dia akan nutupi dosanya dengan dosa lain lagi. Dan dia tidak mau bertobat, ditutupi dengan dosa lain lagi. Kalau dia berkuasa, dia bikin aturan bahwa dosa ini oke. Ya. Jadi dosa hanya bisa selesai kalau kita repent. Ya, kesalahan juga sama. Kalau enggak, ya, saudara akan berbuat untuk nutupi ini. Ya, bohong tutupi dengan pembunuhan. Pembunuhan tutupi dengan apa lagi, dan seterusnya. Nanti baru pasal 30 Daud akan bertobat dan selesai, clear. Tapi sebelum itu dia terus nutupi, ya. Setelah sekian lama yang tadinya untuk sekedar survive, ya, Daud sekarang membayar harga mahal sekali karena dia ciptakan habit baru. Di pasal 27:11 dia ciptakan habit baru tentang dishonesty.
ketidakjujuran, ya, dan sikap pengecut itu menjadi kebiasaan dan menggantikan budaya atau nilai-nilai integritas dan keberanian yang didemonstrasikan sebelumnya. Yang tadinya awalnya cuma survival, sekarang menjadi budaya baru, kebiasaan baru. Ini sebagai pemimpin beratnya di sini. Saudara tidak sadar, saudara nanamkan value baru yang jelek, ya, yang tidak jujur dan yang pengecut di pasal 20. Ini harga yang sangat mahal untuk organisasi apapun juga. Pertanyaannya, pernahkah saudara tergoda untuk mengambil jalan pintas? Atau bahkan sudah pernah mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan hidup tertentu? Entah itu urusan kepemimpinan, naik pangkat, promosi, soal kerjaan, soal profesi, soal bisnis, perizinan, pelayanan, pernikahan, atau apapun juga. Pernah enggak tergoda untuk ambil jalan pintas? Atau sudah ambil jalan pintas dan nanggung akibatnya? Ada pemimpin-pemimpin yang seperti Daud, ya, tidak pernah mau nyerah demi pemimpin lain yang ada di dekatnya. Tadi kita lihat kesalahannya Saul, lihat kesalahannya Daud. Saya ingin nutup pelajaran kita dengan satu positive note tentang Daud. Untuk Samuel, Saul adalah pemimpin yang mengecewakan. Ya, Samuel sampai matinya tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ya. Tapi bagi Daud, Saul adalah seorang juara yang hebat. Diceritakan di pasal-pasal dulu, kemanapun dia pergi perang, dia menang. Bebaskan bangsa Israel. Menggenapkan nubuatan akan kerajaan Israel yang dipersatukan. Dia pemimpin yang sukses. Dia pernah mementori Daud waktu Daud dulu masih muda, jadikan pembawa senjatanya, disuruh main musik, ya, dia naikkan pangkatnya jadi jenderal dan segala macam. Jadi dia mentor yang pernah beri kepercayaan pada Daud waktu dia sangat muda. Jadi memang betul buat Samuel ini pemimpin mengecewakan, tapi buat Daud, Saul adalah pemimpin yang sukses. Dia mentor yang pernah percayai dia, ya, kemanapun dia pergi berperang membela umat Tuhan. Dan Daud sedih. Dia melihat bagaimana mantan mentornya, champion, leader, ya, pemimpin bangsa, bapak bangsa ini, dan rekan tentara perang sama-sama, ya, dengan Daud, kemudian mulai kelihatan faded away, kelihatan mulai pudar auranya karena hangus oleh dengki, oleh kebencian, dan akhirnya buat keputusan-keputusan yang jelek. Jadi Daud menyaksikan hidupnya Saul, dia masih mengagumi Saul. Dia merasa berhutang pada Saul, ini pemimpin bangsa, tapi dia sedih. Ya, tidak tahu sudah pernah ngalamin, tidak ada orang yang saudara hormati, entah itu mentor, entah itu pemimpin yang terkenal, yang saudara saksikan lama-lama auranya pudar, ngambil keputusan yang keliru, mungkin dengki, mungkin benci, dan segala macam. Dan itu buat Daud berat sekali. Yang ketiga, ya, dia tahu Saul ini diurapi Tuhan, raja pertama di Israel. Jadi Daud terus tidak berhenti menghormati Saul. Dan dia tidak mau menyerah. Ya. Jadi ada kesempatan sekali dia coba sadarkan Saul. Kesempatan 2 kali dia sadarkan Saul. Kesempatan berapa kali pun dia coba sadarkan Saul. Ya. Karena dia lihat di poin keempat, masih ada, dia masih berharap pada sesuatu cahaya yang bisa dihidupkan kembali dalam Saul. Walaupun kita tahu akhirnya tidak terjadi seperti itu, tapi Daud tidak pernah give up terhadap Saul. Pertanyaannya tentu buat saudara, buat saya, kita kalau lihat ada pemimpin lain, ya, seringkali pemimpin salah kita bicarakan, kita sebarkan, kita diblas di internet dan segala macam. Tapi pernah enggak kayak Daud kita pertahankan, lihat dia masih bisa balik, dia masih bisa baik. Ya, entah itu suami kita, entah itu istri, entah itu teman, pemimpin lain, pendeta lain yang sudah jatuh atau apa.
Ada enggak Daud-Daud yang mempertahankan rekan pemimpinnya? Seringkali dalam gereja kalau ada hamba Tuhan lain jatuh, kita malah ceritain ke sana kemari. Ya ada salah, kita sebar kemana-mana. Bener enggak sih? Bener enggak nih? Ya. Cuman ada enggak Daud-Daud akhir zaman ini yang just enggak mau give up seperti Daud? Walaupun Saul coba bunuh dia berkali-kali, dia tidak mau give up. Disadarkan, Saulnya bertobat, ngejar dia lagi. Disadarkan lagi, tidak bertobat, ngejar dia lagi. Dia just won't give up. Ya, terhadap mantan mentornya, terhadap pemimpin yang pernah diurapi Tuhan, terhadap rekan seperjuangannya. Mungkin dia keliru, mungkin dia dosa, but just never give up. Kita butuh Daud-Daud akhir zaman yang tidak ngomongin pemimpin lain yang jatuh, gagal, salah, tapi bagaimana menyadarkan mereka dan tidak give up. Ini satu quote, ya, God never give up on you. Jadi don't give up on yourself, don't give up on your brother, on your sister. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti berharap atas hidup kita. Jadi mengapa kita seringkali berhenti berharap terhadap diri kita, bahkan terhadap orang-orang lain? Hal terakhir yang ingin saya bagikan, saya bacakan di dalam 1 Samuel 26 tadi yang ayat ke-6. Ya. Dikatakan, berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul di tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Nah, lihat skenario kalau di film itu, ya. Ada 600 orang Israel ya sedang berkemah di satu perbukitan dengan keluarganya, itu pandangan pertama. Kemudian di pandangan lain di perkemahannya Saul ada Saul yang sedang tidur, ya. Kemudian ada orang-orang Sif yang memancing Saul untuk ke padang gurun. Ada Abner dan pasukannya Saul yang 3.000 yang tidur semua. Ada Daud, ada Abisai, ada Ahimelek. Ya. Malam itu kejadiannya apa? Ya, kejadiannya Saul tidur, dikelilingi oleh Abner dan pasukannya yang 3.000. Tidur, pemimpin model Saul tidur malam itu. Abner, jenderal yang terkenal, yang menang terus perang bersama Saul, juga tidur. Sif, orang yang yang orang Jawa bilang ngojok-ngojoki, yang membujuk Saul untuk pergi perang, juga tidur di situ. Kemudian ada 3 orang lagi. Satu adalah Daud, ya, seorang pemimpin yang tidak mau give up untuk saudaranya, untuk mentornya, untuk bekas mertuanya, ya, pemimpin Israel. Dia ngambil resiko, jadi risk-taking leader, Daud. Kemudian ada yang satu lagi, dia tahu apa yang Daud tahu, apa yang dia mau buat. Resikonya besar, menerobos 3.000 orang, mau ngambil tombaknya dan kendinya Saul. Orang kedua yang mendengar ajakan adalah Ahimelek. Dia dengar tapi dia tidak ikut berangkat. Dan orang yang ketiga di satu pihak ini adalah Abisai. Begitu dia dengar ajakan Raja Daud atau calon Raja Daud, dia bilang, aku akan berangkat ambil resiko bersama engkau. Nah saudara, beberapa saudara mungkin di situasi seperti ini. Apakah engkau sekarang seperti Saul, pemimpin yang sedang tidur? Ya. Engkau ngejar-ngejar sesuatu ambisi, tapi kemudian malam itu tidur. Engkau mungkin seperti Sif, orang-orang yang bisa membujuk pemimpin, memobilisasi orang, tapi sedang tidur malam itu. Atau Abner, jenderal yang pernah menang-menang sebelum ini, tapi juga tertidur. Ya, pemimpin yang tertidur. Atau Ahimelek, dia dengar ajakan Tuhan, dia dengar panggilan pemimpin lain untuk risk-taking, ya, risk-taking mission. Supaya dengan harapan Raja Saul bisa bertobat, ya, kembali ke jalan yang benar. Tapi tidak ikut. Atau seperti Abisai, begitu dia dengar ajakan Daud, dia berkata, aku turun bersama dengan engkau. Artinya resikomu, resikoku juga.